Riset IDX Channel telah menyiapkan emiten update untuk Anda. Mari kita lihat bersama-sama grafis emiten update yang sudah diriset oleh tim IDX Channel. Yang pertama adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang akan menggelar right issue sebesar 28,67 miliar saham seri B. Dan nilai nominalnya adalah 50 per saham atau 23,25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dan yang kedua ada rights issue Super Jumbo BBRI yang dinilai akan memperlancar pembentukan Super Holding Ultra Mikro. Dan yang ketiga adalah saham Indosat atau ISAT yang resmi dibeli perusahaan pengelola aset atau PPA sebanyak 776,62 juta lembar atau 14,29% dengan nilai total 2,23 triliun rupiah. Dan kita akan spesifik membahas terkait dengan rencana rights issue Super Jumbo PT Bank Rakyat Indonesia yang dimana rencana ini diapresiasi begitu ya, dan aksi korporasi guna mendukung pembentukan holding ultra mikro ini dinilai bisa menjadi contoh baik bagi bank-bank lain milik pemerintah, di mana BBRI berencana untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 28,67 miliar saham seri B dengan nilai nominal 50 per saham atau 23,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan, di mana pemerintah menggenggam sekitar 56,75% dari saham Bank BRI saat ini. Dan dengan begitu, sebanyak 56,75% dari dana rights issue atau setara dengan saham pemerintah akan digunakan untuk mengakuisisi Pegadaian dan PMN atau PT Permodalan Nasional Madani melalui transaksi non-tunai. Dan sementara 43,25% sisanya atau saham milik publik di BBRI akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan ekosistem ultra mikro serta usaha mikro dan kecil. Dan total dana yang akan dihimpun Bank Pelat Merah ini ditaksir mencapai 96,58 triliun rupiah. Dan mari kita bersama-sama cermati grafis dari kinerja saham Bank Rakyat Indonesia, di mana pada kinerja Kamis 17 Juni 2021 meningkat 0,5% di level 4.030 dan kinerja 1 tahun meningkat 78%, di mana PER mencapai 18,2 kali dan juga market capitalization-nya mencapai 497 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi sudah bergabung bersama kami melalui line Zoom Bapak Kenji Putra Cahaya selaku Head of Business Development of FIC Sekuritas Indonesia. Halo Pak Kenji. Halo Mbak Clara. Ini terkait dengan BBRI yang akan melakukan jumbo right issue begitu ya Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak ini? Saya rasa ini merupakan salah satu isu paling hot di luar justru sentimen suku bunga yang ditahan di level 3,5%. Ini lebih menjadi fokus pelaku pasar pada saat ini. Kenapa? Karena ya selain BRI kita tahu ada juga yang melakukan aksi korporasi, tapi yang di-highlight ini BRI. Untuk saya sendiri, secara fundamental ini jangka panjang akan sangat baik lagi menjadi BRI, karena ini kan juga rekor nih. Sampai disebutkan isu Super Jumbo, dana segara bisa yang diproyeksi dana segara sekitar di 9,65 triliun seperti itu. Dan juga sejarah sebagai isu terbesar juga di Indonesia. Menurut saya ini bisa jadi contoh yang baik untuk bank-bank BUMN lainnya juga untuk melakukan integrasi bisnis seperti ini. Nah, ke harga saham sendiri dengan adanya aksi korporasi ini akan memberikan sentimen positif, mungkin semoga bisa tembus ke level 5.000 nanti untuk BRI. Karena ini kenapa ini menjadi sebuah katalis positif, karena lini bisnis utama kita semua tahu, lini bisnis utama dari Bank BRI itu salah satunya itu untuk segmen mikro usaha kecil dan menengah atau UMKM. Betul. Sehingga dengan adanya penciptaan
Holding Ultramikro ini untuk Pegadaian dan juga PNM ini bisa menjadi supply chain atau feeder untuk BRI sendiri agar bisa menyalurkan kredit-kredit usahanya ya lebih bagus lagi dan lebih luas lagi. Mungkin yang selama ini belum bisa terakomodir oleh produk-produk seperti kredit usaha rakyat atau fasilitas pinjaman lain yang memberikan bunga ringan, sekarang bisa diakomodir sampai level super mikro seperti itu. Oke, jadi kalau menurut tanggapan dari Pak Kenji sendiri ini merupakan katalis positif begitu ya untuk pergerakan saham dari BBRI sendiri. Tapi memang kita bisa melihat ya bahwa memang pergerakan dari BBRI ini meningkat seiring dengan adanya berita terkait dengan BBRI yang akan melakukan right issue dan akan mengakuisisi PNM dan juga Pegadaian. Dan ini juga memiliki valuasi yang 1,8 kali dari nilai bukunya atau PER-nya. Tapi menurut Pak Kenji sendiri, apakah ini merupakan euforia dari investor melihat berita terkait dengan hal ini, atau justru memang BBRI memiliki fundamental yang bagus dan layak dikoleksi? Oke, ini menarik kalau kita lihat dari nilai pasaran juga. Kalau BRI itu kan baru sekitar 1,8 atau sampai 1,9 kali ya. Sedangkan kalau rata-rata bank besar sendiri itu di kisaran 2,8 pada umumnya. Jadi masih ada potensi. Untuk euforia pasti, mungkin kita trace back ke belakang, itu ada BRIS yang walaupun beda model ya, tapi untuk integrasinya mirip dan euforianya saat itu sangat besar. Nah, ini terjadi lagi di BRI. Tapi menurut saya dengan fundamental yang juga bagus dan juga rencana strategis bisnis yang saya rasa terukur ya, ini bisa jadi contoh yang baik. Kenapa right issue BRI yang jadi highlight? Karena program kerja dan rencana bisnis mereka menurut saya sudah jelas untuk jangka menengah sampai jangka panjangnya itu sudah clear. Nah, kalau mungkin right issue-nya dilakukan untuk pembayaran hutang atau lain-lain, atau mungkin pembelian beberapa aset yang sifatnya bukan untuk expand perusahaan, saya rasa kurang menarik. Tapi dalam hal ini BRI sangat menarik karena itu, Mbak Clara. Karena potensi strategi bisnis ini sangat baik. Apalagi market share kita di Indonesia ini dengan rakyat yang begitu banyaknya, saya rasa akan mendongkrak secara bisnis sendiri untuk BRI. Oke, baik. Kalau misalkan kita melihat dari secara sektoral begitu, memang yang disasar oleh Bank BBRI ini lebih ke menengah ke bawah begitu ya. Jadi inline memang dengan plan yang akan dilakukan ke depannya. Tapi Pak, kalau misalkan kita melihat dari pergerakan BBRI hari ini, justru dibuka melemah 0,25% dan menjadikan BBRI berada di kisaran 4.020. Dan kalau misalkan kita melihat secara weekly juga, Bank BRI trennya menurun. Sebenarnya apa yang membuat saham BBRI tidak begitu dilirik oleh investor? Oke, kalau dari saham-saham market cap besar seperti ini, memang sekali lagi sensitif juga terhadap kondisi ekonomi domestik pada saat ini. Yaitu dan dipengaruhi apa? Tadi berhubungan dengan melonjaknya kasus case COVID-19 beberapa pekan kebelakangnya ini. Jadi menurut saya bukan cuma BRI, tapi beberapa saham dengan market cap yang besar itu terkena imbasnya juga. Kalau dari BI menahan suku, saya rasa sekali lagi market sudah expect lah untuk hal itu. Jadi sudah terprice in, bisa kita bilang, nggak terlalu kaget lagi. Tapi lebih ke bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan khususnya dari pemerintah juga untuk menanggulangi lonjakan kasus yang terjadi ini. Karena kita tahu sempat ada artikel yang saya baca juga menyatakan bahwa ada varian baru waktu itu, yang dari India itu sudah terdeteksi masuk, betul. Iya, jadi kalau misalkan katalisnya nih, Mbak. Iya, betul. Jadi memang kalau misalkan kita melihat pergerakan BBRI yang berada di zona merah juga semua sektor juga mengalaminya begitu, karena memang sentimennya ini justru negatif kuat dari COVID-19, dari pandemi COVID-19 ini sendiri. Jadi bukan hanya BBRI tapi juga saham-saham perbankan lainnya. Tapi kita bisa melihat BBRI sekarang berada di level 4.000, Pak. Bagaimana dengan support dan resistansnya? Oke, kalau untuk support dari BBRI sendiri sekarang, saya buka dulu. Kalau support itu bisa di area-area sekarang mungkin kalau untuk
investor mid sampai long term sudah mulai bisa scalping sedikit-sedikit. Jadi jangan all in dari segi dana, mungkin katakanlah 10 sampai 20% dari funds yang ada. Tentunya dari dana segar ya. Tentunya. Teman-teman, betul, harus dari dana segar. Karena tadi potensi untuk long term-nya sendiri dampaknya menurut saya sangat baik dengan adanya right issue ini. Dan juga tadi dengan nilai PR-nya juga masih di bawah rata-rata dari bank besar, saya rasa potensi upside-nya sangat besar seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi kalau untuk dari potensi upside ini masih sangat tinggi. Jadi support di angka berapa, Pak? Kalau support, chart saya nggak mau buka. Baik, jadi menurut Bapak mungkin kalau misalkan dari nilainya masih di 4.000, investor masih baik untuk chip in begitu ya? Karena memang secara long term masih bisa chip in sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit saja, tapi untuk long term baik karena dengan adanya right issue ini menjadikan sentimen yang sangat positif dan di kemudian hari akan menaikkan kinerja dari BBRI itu sendiri. Baik Pak Kenji, kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan pembicaraan kita di segmen berikutnya.